Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi saya lanjutkan mengenai normal approximation to the binomial. Jadi maksud dari bab ini, dari bagian ini adalah, kan sebelumnya kita udah memahami mengenai distribusi probabilitas binomial, ya kan, yang merupakan bagian dari distribusi diskrit. Kemudian di tabel probabilitas binomial yang ada di bukunya Douglas Lynn di lampiran B9 itu kan mencantumkan daftar tabel probabilitas binomial untuk N sama dengan 1 sampai 15. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau jumlah N-nya itu lebih dari 15, katakanlah 60 gitu. Maka tentunya akan menghabiskan waktu kan kalau kita ngitung eh, N-nya 60 menggunakan distribusi binomial. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan yang lebih efisien, yaitu dengan aproksimasi normal terhadap binomial ini, gitu. Kemudian menggunakan distribusi normal yang merupakan bagian dari sebuah distribusi kontinu sebagai pengganti untuk distribusi binomial yang merupakan bagian dari sebuah distribusi diskrit untuk nilai N yang sangat besar itu masuk akal karena ketika N bertambah distribusi binomial akan semakin mendekati distribusi normal. Ini contohnya ya. Misalnya pada pi sama dengan 0,5 untuk N sama dengan 1, 3, dan 20. Kalau kita perhatikan, ini N1 seperti ini, N sama dengan 3 ini sudah kelihatan menunjukkan agak-agaknya ke distribusi normal. Kemudian kalau kita bikin lagi sampai N-nya 20 itu kalau kita lihat grafiknya ini seperti berdistribusi normal, begitu. Nah, lalu kapan kita dapat menggunakan aproksimasi normal terhadap binomial? Nah, distribusi probabilitas normal merupakan aproksimasi yang baik untuk distribusi probabilitas binomial ketika N pi dan N1 min pi-nya itu sama-sama kurang dari 5. Ini sama-sama kurang dari 5. Tetapi sebelum kita melakukan aproksimasi normal, maka kita harus tetap memastikan terlebih dahulu apakah bahwa distribusi kita sesungguhnya merupakan distribusi binomial. Ya, itu ingat kembali syarat-syarat dari distribusi binomial yaitu ada 4. Yang pertama adalah hanya ada 2 hasil yang saling lepas pada sebuah penelitian, misalnya sukses dan gagal. Kemudian yang kedua, distribusi dihasilkan dari menghitung angka sukses dalam sebuah percobaan. Yang ketiga, probabilitas sebuah kejadian sukses yang disebut dengan pi tetap sama dari percobaan ke percobaan. Dan yang keempat adalah setiap percobaan tersebut saling bebas. Nah, sekarang untuk menunjukkan penerapan aproksimasi normal terhadap binomial dan kebutuhan suatu faktor koreksi, kita bikin contoh saja. Misalnya, manajemen Santois Pizza mendapati bahwa 70% dari pelanggan barunya akan datang kembali. Dalam 1 minggu di mana terdapat 80 pelanggan baru makan di Santonis Pizza. Berapa probabilitas 60 atau lebih dari mereka akan kembali untuk mencoba makanan lain? Ya. Jadi kita coba sekarang. Dari soal ini kita perhatikan bahwa kondisi-kondisi binomial terpenuhi. Yang pertama, hanya ada 2 probabilitas hasil, yaitu seorang pelanggan akan datang kembali atau tidak. Yang kedua, kita dapat menghitung jumlah suksesnya. Misalnya sebagai contoh, bahwa 57 dari 80 pelanggan akan datang kembali. Ya kan? Bisa kan? Kemudian yang ketiga adalah masing-masing percobaannya saling bebas, yang berarti bahwa pelanggan yang ke-58 untuk datang kembali atau tidak itu nggak masalah. Kemudian probabilitas pelanggan datang kembali tetap 0,7 untuk seluruh pelanggan baru ini, gitu. Maka untuk kasus tersebut kita coba terlebih dahulu karena tadi adalah 60 atau lebih begitu dari 80 new customer dan pi-nya adalah 0,7, maka kita masukkan di sini di mana ketika 60
Nah, ini ketemunya adalah kombinasi 80, 60, dan seterusnya. Ini ketemu 0,68. Ini menggunakan rumus binomial seperti biasanya. Kemudian kita coba trial. Oh, misalnya kita ambil contoh 1 di atasnya. Maka misalnya di 61 probabilitasnya ternyata 0,48. Nah, lalu kemudian kita mencoba ini, melanjutkan proses ini sampai kita mendapatkan probabilitas semua pelanggan akan datang kembali gitu ya. Misalnya ada di percobaan di sini, ini dia coba 43 sampai 68 lah misalnya. Nah, sekarang kita dapat memperoleh probabilitas 60 atau lebih pelanggan. Nah, ini 60 atau lebih kan di sini. 60 atau lebih pelanggan. Nah, ini kita totalkan semua. Jadi 0,063 sampai 0,01 di sini. Yang kalau ditotal adalah 0,197. Nah, kalau kita lihat sekilas melihat grafik tersebut, ya ini kalau dibuat grafik di sini, hasilnya ini akan menemukan kemiripan distribusi dengan distribusi normal. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memperhalus probabilitas diskrit ke dalam probabilitas kontinu. Oleh karena itu, kita menggunakan distribusi normal, karena ini kan relatif sama ya kan, maka penggunaan distribusi normal untuk kasus distribusi binomial yang N-nya besar itu akan menjadi lebih efisien gitu daripada ngitung satu-satu. Nah, caranya adalah kita menggunakan faktor koreksi kontinu ya. Kita menggunakan faktor koreksi kontinu. Jadi faktor koreksi kontinu itu apa? Menambah atau mengurangi ya. Jadi sebanyak 0,5 bergantung pada kasusnya, pada suatu nilai tertentu ketika probabilitas diskrit diproksimasi oleh distribusi probabilitas kontinu. Jadi kita melakukan sebuah penyesuaian kecil gitu ya terhadap kejadian suksesnya. Jadi penyesuaian kecil ini harus dilakukan karena sebuah distribusi kontinu, dalam hal ini adalah distribusi normal, digunakan untuk mengaproksimasi sebuah distribusi diskrit atau distribusi binomial. Aturannya seperti ini cara penerapannya. Yang pertama, kalau untuk probabilitas terjadinya X atau lebih, ya di sini, maka gunakan luas di atas X min 0,5. Untuk probabilitas terjadinya lebih dari X, maka kita gunakan luas di atas X plus 0,5. X plus 0,5. Untuk probabilitas terjadinya X atau kurang, maka kita gunakan X min 5. Kemudian kalau kurang dari X, kita gunakan X plus 5. Nah, untuk kasus yang tadi, misalnya kita mengaproksimasi probabilitas 60 pelanggan atau lebih dari total 80 akan datang kembali, maka prosedurnya adalah yang pertama, kita cari dulu min dan variansnya dari distribusi binomial, kemudian kita cari Z-nya. Min menggunakan rumus ini, kemudian variansnya ketemu ini, kemudian kita bisa nyari standar deviasinya, masukkan nilai Z-nya, dapat Z-skornya adalah 0,85, begitu. Kemudian kita tentukan luas di bawah kurva normal, di sini rata-ratanya adalah 56, kemudian kan nilai probabilitas suksesnya kan 60 dari 80 ya tadi ya. Karena ini, pertanyaannya kembali, karena ini adalah pertanyaannya 60 atau lebih. Nah, kalau 60 atau lebih berarti X atau lebih gitu kan, maka kita menggunakan aturan yang pertama yaitu gunakan area di atas X min 5. Sehingga karena X min 5 maka 60 dikurangi 0,05 dikurangi 0,5 karena 60 maka 60 dikurangi 0,5 menjadi 59,5. Maka kita cari 59,5 di sini. Nah, kalau kita lihat dari tabel distribusi normal, nah nilai Z yang bersesuaian dengan 59,5 ini adalah 0,85. Lalu kita lihat di tabel Z, 0,85 berarti di sini 0,8 dan sisanya adalah 0,5 ya. Maka kita tarik di sini ketemu 0,3023 ini. Gitu. Kemudian kita hitung luas di antara 59. Nah, ini kan ketemu 0,3023.
Maka kita tugasnya adalah mencari ini ke atas 60 atau lebih, berarti kan 50% dikurangi luas areanya 0,323. 0,3023 sehingga 0,5 dikurangi 0,3023 ini menghasilkan 0,1977. Jadi 0,1977 ini adalah probabilitas 60 pelanggan atau lebih dari 80 pelanggan yang datang untuk pertama kali akan datang kembali. Sehingga kalau kita bandingkan dengan hasil yang tadi itu mirip sekali. Itu yang dimaksud dengan aproksimasi binomial. Itu yang dimaksud dengan normal approximation to the binomial. Oke, ini adalah bagian akhir dari materi distribusi probabilitas kontinu. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.